pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM, monggo, jangan ragu-ragu. Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Mbak Alwi dari NKRI, top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Mudah-mudahan antum semua mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dimanapun panjenengan semua berada, semoga selalu berbahagia, selamat dunia sampai di akhiratnya bersama dengan keluarga, diberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan, sampai kapanpun dan dimanapun. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan tanggapan atas pidato dari Kang Mas Salim bin Salahuddin bin Salim bin Jindan, alias terkenal dengan nama Habib Salim bin Jindan. Ini bukan Salim bin Jindan yang kemarin dengan Zaidah Salim ya, bukan. Ini beliau sebenarnya Ketua Umum Harjo Habib Relasi Jokowi dan juga Ketua PWNU DKI Jakarta dan juga Ketua Majelis Ta'lim ya, Habib Salim bin Jindan. Beliau sebenarnya pada saat-saat yang lalu itu benar-benar objektif menyampaikan pendapatnya, pemikirannya, pemahamannya bahwa seorang Habib ya, keturunan Ba'alawi ataupun yang selain Ba'alawi yang datang dari Hadrami ke Indonesia ini itu harusnya menghargai tuan rumah. Pernah beliau berceramah di depan banyak orang, dihadiri oleh para petinggi NU, itu menyampaikan, kita ini jujur, di sini kita ini numpang. Di sini kita ini numpang. Ya. Jangan bikin onar di negeri ini. Namun seiring dengan penelitian nasab yang kita gencarkan bersama dengan seluruh kiai ustadz yang ada di Nusantara ini, beliau baru-baru ini menyampaikan ceramah yang bila dipahami dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan ilmu mantek ma'ani, ilmu balaghah, itu justru malah terdengar dan terlihat ngece. Ngece itu bagaimana? Seakan-akan minta supaya penduduk Indonesia, umat Islam khususnya, untuk demo menyampaikan aspirasi ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita atau Majelis Permusyawaratan Rakyat kita, atau bahkan demo ke Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekretkah atau merubah undang-undangkah mengusir para keturunan Yaman, imigran Yaman yang ada di Indonesia ini kembali ke negaranya. Apakah ini betul dan benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam beliau? Dilihat dari mimik ya. Ini tidak murni keluar dari hati yang paling dalam beliau, Kang Mas Salim bin Jindan itu. Hanya sekedar mungkin guyon setengah serius.
atau mungkin ngece. Bahasa Jawanya itu ngece. Ngece itu ya kalau menurut bahasa Arabnya itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Pemahaman terbalik. Dipahami secara kebalikannya adalah nggak mungkin kalian bisa mengusir kami. Karena di NU itu sudah ada kami. Di Indonesia ini sudah ada kami. Bahkan kami adalah tim suksesnya Pak Jokowi. Ulama kiai-kiai sepuh RI juga mendukung kami dan selalu mengundang tokoh-tokoh kami. Ini mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ini saya tanggapi begini Kang Mas Salim bin Jindan. Masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat primitif dan barbaris. Masyarakat yang senang gelut. Tidak. Kita ini bangsa Nusantara sebelum kedatangan imigran Yaman, kedatangan Portugis, kedatangan keturunan Tionghoa, dari manapun juga yang ada di Nusantara Indonesia Raya ini, itu sudah menerapkan sifat ramah tamah, welcome terhadap semua. Tidak membedakan dari mana suku bangsanya. Asalkan di sini ini kita bersaudara, tidak saling menghina satu sama lainnya. Welcome. Selamat datang, monggo, tafadhol. Ya toreh. Berada di negeri ini berdampingan dengan kami, tapi jangan hina kami, jangan langgar peraturan adab kebudayaan yang ada di negeri kami ini. Tidak mungkin kami mengusir sampean dan teman-teman atau kawan-kawan sampean. Karena sampean sudah dianggap sebagai penduduk asli atau WNI, warga negara Republik Indonesia. Kami menyampaikan kajian yang bersifat ilmiah berdasarkan data fakta referensi untuk meluruskan agar jangan sampai kaum Ba'alawi ini sombong di negeri ini. Tak kapur, polah bikin rusuh, bikin resah, bikin onar, merusak tatanan peradaban yang ada di negeri ini, membuat masyarakat kami menjadi bodoh, mendoktrin, mendogma, membeat rakyat Indonesia yang notabene selalu berhusnudzon kepada para kaum Ba'alawi ini dengan doktrin penyesatan, pembodohan, dan pembohongan. Jangan lihat sendiri faktanya. Jangan melihat sebabnya dulu, ya. Akibatnya pun juga jenengan perhitungkan. Ada akibat karena ada sebab. Ada sebab maka akan ada akibat. Tabur tuai. Jenengan harus objektif Kang Mas Salim bin Jindan dalam melihat dan menimbang yang akhirnya memutuskan suatu masalah, termasuk masalah perhabiban ini. Jangan diseret ke ranah kita para kiai, para santri, para ustadz pribumi Indonesia Raya ini mau mengusir kalian. Enggak. Menyadarkan kalian. Mungkin kalian lupa gitu, akan jati diri kalian atau tidak menyadarinya bahwa ternyata ajaran agama ini untuk semuanya, universal. Tidak hanya untuk kaum Yaman saja, untuk para habib saja, tidak. Tetapi untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Dan jangan jadikan agama itu sebagai kendaraan untuk bisnis, untuk monopoli, menguasai
spiritualitas yang ada di negeri ini dengan merendahkan para kiai. Lihat sendiri faktanya. Apa dan bagaimana, seperti apa lesannya para kaum Ba'alawi teman-teman sampean itu. Seharusnya jenengan tidak perlu berpidato menyampaikan ini di depan publik umat Islam Indonesia. Justru sampean harus aktif menasihati kawan-kawan sampean. Inilah yang menjadi kenyataan akan kekompakan kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Walaupun mereka itu sudah benar-benar bersalah, tetap dibela oleh kawan-kawannya. Hanya 1% saja yang mau mengingatkan, meluruskan kekeliruan kesalahan teman-temannya itu. Lah jenengan jangan seperti itu, gitu loh. Yang saya maksud, jenengan sudah saya lihat track record jenengan sejak dulu selalu seimbang, objektif. Tidak membela pribumi 100% dan juga tidak membela kaum Ba'alawi 100%, berada di tengah jenengan. Entah apa yang ada dalam hati jenengan, wallahu a'lam. Tetapi jika saya lihat jenengan selama ini mampu adil, objektif, tidak berpihak sebelah. Jadi mohon jenengan juga menasehati mereka, kawan-kawan jenengan itu loh, jenengan nasihati. Kok nggak berani? Beraninya dengan kiai, dengan ustadz, dengan Tubagus Tengku, tuan guru saja, kiai haji saja. Apa yang jenengan sampaikan termasuk akan datangnya Habib Umar bin Hafid ke Tebu Ireng dan agendanya kemana-mana sampai beberapa hari di Indonesia. Kalau toh diundang dan ada yang mengundang, ya silakan saja, nggak masalah. Tetapi sebenarnya Muslim Yaman, baik Yaman Utara ataupun Selatan, Provinsi Aden, Hadramaut, San'a, dan lain-lain, itu lebih membutuhkan Habib Umar bin Hafid dan kawan-kawan untuk menjadi juru damai, menjadi pemersatu bangsa Yaman sendiri. Tidak perlu datang ke sini sebenarnya. Di sini sudah banyak ubruan kiai. Sudah cukuplah di sini dengan ciri kiai-kiai Nusantara yang santun, membumi, merakyat, ya, tidak menjaga jarak dengan umat. Kalau toh memang datang ke sini ya itu monggo, karena ada yang mengundang, namanya tamu. Yang penting sebagai tamu ya berlagaklah sebagai seorang tamu. Jangan berlagak sebagai tuan rumah. Tamu kok mau menguasai, menundukkan tuan rumah itu bagaimana? Kang Mas Salim bin Jindan, monggo bareng-bareng menata negeri ini. Kami tidak akan demo ke Senayan, tidak akan demo ke Presiden, demo ke Tebu Ireng, menolak dan mengusir kalian, tidak. Karena kalian adalah saudara kami. Namun, rubahlah ucapan kalian, tingkah laku pola kalian yang gegirisi, suka membohongi, suka menipu, ya, membodohi kami. Lihatlah video-video kami, channel-channel kami yang ada. Video kawan-kawan panjenengan semua itu jelas-jelas gegirisi, ngisi-ngisi di negeri yang kita cita-citakan bersama, kita bangun menjadi negeri yang cerdas, bersaing dalam hal ilmu dan teknologi. Malah yang kita temui adalah fatwa, ceramah, mauidhah seperti ini dari kawan-kawan panjenengan itu sendiri yang merusak tatanan, ya, termasuk banyak sekali. Oleh sebab itu kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tidak boleh dengan perbedaan itu kita jadikan sebagai alat perpecahan, memecah belah bangsa. Tidak. Tapi justru menyatukan. Ya dengan cara rukun bersama. Pernahkah ada seorang kiai yang menempeleng, mempersekusi Habib? Pernahkah? Ada? Tidak akan pernah ada. Karena para kiai, para santri ini lebih sopan, lebih berakhlak, beradab. Dari segi berkata, menyampaikan nasihat pun harus dengan santun, ya, dengan bahasa yang sopan, ya kan? Dengan bahasa yang selayaknya orang yang berpendidikan. Tidak mungkin menyampaikan bahasa-bahasa belajar di kandang kebo, buta mata, buta hati, tuli, rampok, begal nasab, coro kecoa, anjing babi. Gak pernah itu keluar, kata-kata itu keluar dari para kiai. Duriyah Wali Songo yang ada ini. Jadi itu yang patut jenengan cermati dan pahami. Jenengan teliti lagi lah apa yang saya sampaikan ini. Apakah benar atau tidak, begitu aja. Dan apa yang saya sampaikan ini juga didengar oleh banyak orang dan dilihat oleh kawan-kawan kita semua. Baik dari yang pro ataupun yang kontra. Memang saya menyadari kelemahan kami sebagai warga negara Indonesia. Kita ini memang mudah digosok, mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Jadi mudah digesek dan digosok. Sulit untuk bersatu. Dari kalangan Ba'alawi kompak bersatunya. Dari kalangan santri pribumi kiai Duriyah Wali Songo justru malah banyak yang tercerai-berai. Ini memang kelemahan, saya mengakui. Kelemahan kami sejak dulu adalah suka dan mau diadu domba, dibentur-benturkan dengan sesamanya. Ya ini saya akui kelemahan kami. Namun dibalik kelemahan kami ini, karena ini adalah abad 21, untuk lebih maju ke depan dan berperadaban, tetap memegang teguh adab ketimuran melalui sopan santun yang sudah dididik oleh kakek buyut kami. Dengan siapapun kita harus berbuat baik. Tidak membedakan apa agamanya, mana suku dan bangsanya. Anda sopan, kami segan. Tapi jika para habib seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, man lalahu adab falahu santab. Karena siapa yang tidak beradab, orang di toto kromo, dugal, orang diunggah-ungguh, maka wajib disantap saja. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedikit tegas masalah itu, karena memang para kaum Ba'alawi ini memang belkiti itu ya orang duwe sopan santun, orang duwe toto kromo, daludul, mungkin karakter. Oleh sebab itu jenengan harus aktif menyadarkan kawan-kawan panjenengan. Jangan sampai jenengan menyerang kami dengan alasan supaya kami mengusir sampean-sampean semua. Justru jenengan lupa akan kekurangan saudara-saudara panjenengan. Kita ini sudah menjadi satu bangsa. Jangan dibeda-bedakan. Sara itu sangat sensitif di negeri ini. Jangan dibesar-besarkan. Kalau toh sejak setahun yang lalu sampai sekarang ini kami membesar-besarkan Sara itu untuk mengingatkan, meluruskan, jangan sampai terjadi kembali kerusuhan yang berbasis Sara.
kami masih menasihati, tidak mengusir kalian. Sadarlah kalian, sadarlah, bersyukurlah kalian. Hidup di negeri yang gemah ripah roh jinawi ini. Dan saya juga punya usul jika disepakati ya, Habib-habib yang ada di Indonesia ini sebaiknya diekspor ya, sebagai mubalik di Yaman sana, mungkin sebagai juru damai lah untuk mendamaikan negeri Yaman yang kacau balau sampai sekarang. Ceramah-ceramah mereka pun harus dikritisi kalau ada di Indonesia ini. Kalau di Yaman sana mereka berani ceramah seperti yang ada di Indonesia ini, ya pasti mereka akan ditapui oleh orang sana, diusir dari sana. Karena di sana bukan orang-orang bodoh ya. Lah kita ini bukan orang bodoh, tapi orang yang sangat-sangat santun, yang selalu menghargai semua orang, tapi dianggap sebagai bangsa yang bodoh. Karena kita diam, dikira kami tidak mengerti. Para pemirsa dan pendengar sekalian, khususnya Kang Mas Salim bin Jindan, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat jenengan pahami dengan hati yang bersih murni. Ya. Jangan ada perasaan seudon, buruk sangka, saling menasihati. Jenengan, saya percaya, mampu berbuat adil, objektif. Jenengan orang yang cukup bijaksana. Jangan sampai titik nila rusak susu sebelanga. Di antara para habib itu juga banyak yang baik, tapi banyak juga yang tidak baik. Rata-rata yang habib-habib muda itu orang duwe sopan santun, ora iso njogo akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, yang Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengemban misi dan visi itu, ternyata oleh para habib yang ada di Indonesia ini tidak dijalankan. Kesombongan atas nama duriyah, pembohongan yang terstruktur masif, terus-menerus, pembodohan yang tidak ada hentinya, terus digalakkan. Apa? Ada apa ini? Ini seakan-akan menjadi programnya. Akhir zaman, fitnah. Fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Demikian sedikit tanggapan yang dapat saya sampaikan, khususnya kepada Kang Mas Salim bin Jindan. Umumnya untuk kita semua, agar senantiasa kita selalu menjaga persaudaraan sesama anak bangsa, sesama umat beragama, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Kita jaga, kita pupuk terus. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Kita jaga persaudaraan ini, jangan sampai satu sama lain saling serang, saling merendahkan. Jangan merasa paling tinggi sendiri derajatnya di antara yang lain. Jangan terlalu mengedepankan ego, kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga mendekati ketakaburan. Itu ayo hindari bersama, supaya kita hidup dinamis, harmonis di sini, di Indonesia kita ini. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.